Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu jaga kesehatan ya. Pada video hari ini, saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup. Baiklah, pertama yang harus kita pahami adalah sistem klasifikasi. Apa klasifikasi itu? Klasifikasi adalah pengelompokan. Jadi, ada 3 garis besar yang akan kita pelajari pada bab 2 ini ya. Yang pertama, ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Yang kedua, cara pengklasifikasian makhluk hidup. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom. Nah, pada video kali ini khusus akan membahas tentang ciri-ciri benda yang ada di sekitar kita. Baiklah, langsung saja kita mulai. Semua benda di alam sekitar kita itu dibedakan menjadi 2, yaitu pertama komponen abiotik dan yang kedua komponen biotik. Nah, komponen abiotik ini terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Kemudian, komponen biotik terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Benda tak hidup atau benda mati ini ciri-cirinya tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri, dan lain sebagainya. Nah, biasanya benda mati ini disebut juga dengan zat. Jika kita kelompokkan berdasarkan wujudnya, zat ini ada 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Bisakah kalian menunjukkan benda mana saja yang menunjukkan benda tak hidup atau benda mati? Iya, pintar sekali. Jadi, benda tak hidup atau benda mati yang bisa kita lihat di sini adalah air, batu, tanah, mobil, dan awan. Baiklah, sekarang saya akan membahas benda hidup atau makhluk hidup. Ciri-cirinya yang pertama, bernafas, kemudian memerlukan makan, bergerak, peka terhadap rangsang atau iritabilitas, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan beradaptasi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Ciri yang pertama, memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makan untuk mempertahankan hidupnya, supaya dia bisa tumbuh dan berkembang, supaya tubuhnya berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas dan lain sebagainya. Ciri yang kedua adalah bernafas. Sebagian besar dari makhluk hidup memerlukan oksigen dari lingkungan untuk bernafas. Oksigen yang dihirup digunakan untuk membakar makanan, sehingga menghasilkan energi. Energi itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Selain energi, pembakaran makanan tadi itu akan menghasilkan air dan karbon dioksida, di mana kedua zat ini akan dikeluarkan ketika makhluk hidup menghembuskan nafas. Ciri yang ketiga adalah mengeluarkan zat sisa. Zat sisa metabolisme pada akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa itu disebut dengan ekskresi. Zat sisa pada makhluk hidup dapat berupa urin, keringat, uap air, dan karbon dioksida. Ciri selanjutnya adalah bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang paling mudah diamati itu gerak pada manusia dan hewan. Karena manusia dan hewan ini gerakannya aktif dan mudah berpindah tempat. Berbeda dengan tumbuhan.
Gerak pada tumbuhan cenderung sulit diamati karena pergerakannya lambat. Kemudian gerakannya itu pasif atau tidak melakukan yang berpindah tempat. Ciri yang selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Sekarang coba kalian bayangkan apa yang kalian rasakan jika tiba-tiba terkena sinar cahaya pada mata. Maka secara langsung kalian akan mengedipkan mata karena silau. Nah, yang kalian lakukan itu merupakan salah satu contoh respon kalian terhadap rangsangan. Rangsangan itu ada dua ya. Ada yang sifatnya fisik dan ada yang sifatnya kimiawi. Contohnya yang bersifat fisik apa itu? Nah, contohnya perubahan suhu, cahaya, dan sentuhan. Sedangkan rangsangan yang bersifat kimiawi contohnya rasa lapar, haus, dan bau zat tertentu. Manusia dan hewan itu memiliki alat indera yang peka terhadap rangsang. Jadi, semua rangsangan itu akan diterima oleh reseptor alat indera, kemudian diteruskan ke sistem saraf pusat, sehingga tubuh bisa menanggapi rangsangan tersebut. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki alat indera dan sistem saraf. Rangsangan yang datang pada tumbuhan itu akan disebarkan oleh cairan dalam sel tumbuhan. Tumbuhan tertentu memiliki kepekaan terhadap jenis rangsang tertentu. Contohnya, ujung batang tumbuhan membelok ke arah datangnya cahaya. Kemudian, daun putri malu yang akan menutup jika kita sentuh. Oke, lanjut ke ciri selanjutnya ya, tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contoh pada manusia ya, dari janin, kemudian menjadi bayi, kemudian jadi anak-anak, kemudian jadi remaja, dan akhirnya jadi dewasa. Ciri yang berikutnya berkembang biak atau reproduksi. Nah, perkembangan biakan makhluk hidup ini dibagi dua ya. Yang pertama, perkembang biakan secara generatif atau secara kawin. Kedua, perkembang biakan secara vegetatif atau secara tidak kawin. Oke, ciri-ciri selanjutnya adalah beradaptasi. Adaptasi itu merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ada 3 jenis adaptasi ya, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Yang pertama adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian terhadap lingkungan yang ada kaitannya dengan bentuk tubuh dari makhluk hidup. Contohnya, bentuk paruh burung antara burung pemakan biji dengan burung pemakan daging itu akan berbeda. Nah, kemudian selanjutnya, adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan penyesuaian terhadap lingkungan berkaitan dengan fungsi alat tubuh dengan lingkungan. Contohnya, orang yang tinggal di daerah pegunungan itu akan memiliki hemoglobin yang lebih banyak dibandingkan orang yang tinggal di daratan. Selanjutnya, yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku. Contohnya, hewan kaki 1000 itu akan mengulung jika disentuh. Nah, anak-anak, baiklah itu tadi penjelasan saya tentang materi
ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Pada pertemuan berikutnya, kita masih akan tetap di bab 2 ya. Oke, tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.